Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kembali ke rutinitas semula. Sena bekerja seperti biasa, seolah kemarin-kemarin tak terjadi apa-apa. Sama halnya seperti Sena, Hanan pun mulai berkutat dengan pekerjaannya. 5 hari lagi, perusahaan Extra Food akan mengadakan ulang tahun yang ke-45 tahun. Serangkaian acara digelar untuk memeriahkan hari itu. Bahkan mulai sekarang pun para petinggi sudah banyak memberikan bantuan-bantuan kepada berbagai yayasan. Acara puncaknya akan diadakan pesta dansa di ballroom perusahaan itu. Tak hanya karyawan elit, karyawan biasa pun bisa menikmati meriahnya ulang tahun perusahaan ini. Termasuk Rara yang super heboh membayangkan pesta dansa kelak, apalagi saat mengetahui tiap karyawan diwajibkan untuk menggunakan topeng. Sen, malam besok kita harus jadi orang lain, buat semua orang tidak mengenali kita lagi. Semangat Rara. Sepulang kerja, Rara mengajak Sena untuk membeli sebuah gaun persiapan untuk pesta dansa. Tidak usah jadi orang lain, orang-orang tetap tidak akan mengenali kita malam besok. Kita kan pakai topeng, jawab Sena dengan terkekeh. Dan Rara cemberut, bibirnya mengerucut. Cukup lama mereka berkeliling hingga akhirnya mendapatkan semua barang yang mereka inginkan. Gaun indah lengkap dengan sepatu kaca seperti Cinderella. Rara dan Sena berpisah di depan supermarket itu, pulang menuju tujuannya masing-masing. Tin! Suara klakson mobil mengagetkan Sena. Dilihatnya seorang pria melambai. Pak Bagas, gumam Sena pelan. Masuklah, kuantar pulang, ucap Bagas tanpa turun dari mobil. Sedari tadi ia sudah menguntit Sena. Tidak usah Pak, saya naik ojek saja, balas Sena cepat. Sumpah demi apapun, ia merasa tak enak hati jika pulang diantar Bagas. Selain tak nyaman, ia juga takut Hanan akan marah. Permisi Pak, ucap Sena kemudian lalu berlari menjauh. Melihat itu, Bagas hanya terkekeh seraya menggelengkan kepalanya pelan. Sena, calon istrinya Pak Bos, gumam Bagas lalu mulai melajukan mobilnya kembali. Sena sedikit berlari menuju pintu apartemennya. Di dalam sana ada seorang pria yang menunggunya seorang diri. Jam 7 malam, ia baru sampai di apartemen. Jangan salahkan Sena saja, salahkan juga jalanan kota yang begitu macet. Sayang, panggil Sena. Ia mencari-cari di mana keberadaan sang kekasih dan dapat. Hanan sedang berada di dapur dan membuat segelas kopi. Katanya pulang jam 6, sekarang sudah jam 7. Banyak sekali korupsimu, cercah Hanan. Ia terus mengaduk kopi. Sementara Sena setelah melempar asal barang belanjaannya, ia berlari dan memeluk tubuh Hanan dari arah belakang. Merasa bersalah. Maaf sayangku, balas Sena. Dua kata yang diyakininya ampuh untuk meredam kekesalan sang kekasih. Merasa lelah menggunakan sepatu berhak 5 cm, Sena melepaskan begitu saja sepatunya di sana. Kembali menciumi punggung sang kekasih yang sudah harum wangi. Sementara dirinya masih kucel dan belum mandi. Capek? Tanya Hanan seraya meminum sedikit kopi buatannya dan Sena mengangguk. Kan sudah kukatakan tidak usah belanja, nanti sebelum menghadiri pesta itu kita bisa menemui Rosi, jelas Hanan sesuai rencananya. Dan di belakang sana Sena menggeleng. Sayang, kan aku sudah bilang nanti di pesta itu kita datang sendiri-sendiri.
Sayang harus berusaha menemukanku di balik topeng, terang Sena. Ia ingin membuat permainan yang seru, petak umpet versi mewah. Hanan mengulum senyumnya. Ada-ada saja bikin repot, pikirnya. Dengan perlahan Hanan melerai pelukan Sena. Ia menggeser kopi itu dan menarik Sena untuk duduk di meja pantry. Baiklah, kalau aku menemukanmu, kabulkan satu permintaanku, ucap Hanan dengan menyeringai. Apa? Balas Sena menantang. Ia yakin Hanan tidak akan menemukannya sebelum ia membuka topeng itu. Lakukan itu di ruangan kerjaku. His, Sena mencubit lengan Hanan dengan keras. Hanya mendengar saja sudah membuat intinya berdenyut. Kekasihnya ini benar-benar mesum. Au, sakit Sen, rengek Hanan namun dengan terkekeh. Bagaimana, mau tidak? Kalau tidak mau, aku malas repot-repot, ucap Hanan kemudian. Akhirnya Sena mengangguk meski dengan bibir yang mengerucut. Aku buat aturan ketiga. Jangan mengerucutkan bibirmu ini di hadapan pria lain, ucap Hanan lalu mengecup sekilas bibir itu. Dan Sena mencebik. Aturan ke-1 dan ke-2 saja ia sudah lupa. Kini ada juga aturan ketiga. Hari berlalu hingga tiba saatnya pesta ulang tahun perusahaan digelar. Malam itu Sena datang bersama dengan Rara dan Rangga. Topeng mereka sudah disediakan oleh perusahaan. Topeng yang hanya menutup bagian mata dan hidung. Dua pewaris tunggal perusahaan Extra Food menggunakan topeng berwarna emas. Para petinggi lainnya menggunakan topeng berwarna merah dan karyawan biasa menggunakan topeng berwarna putih. Dengan hati yang bergemuruh tidak sabaran, Sena, Rara, dan Rangga mulai masuk ke dalam ballroom perusahaan Extra Food yang terletak di lantai paling atas. Bagi Rara dan Rangga, ini sudah yang kesekian kalinya mereka menghadiri acara ulang tahun perusahaan. Namun bagi Sena ini adalah pertama kalinya. Sena terperangah, menatap penuh kagum pada semua dekorasi di dalam gedung ini. Belum apa-apa, ia sudah merasa menjadi seorang Cinderella. Sena sengaja memakai gaun dengan potongan leher tinggi untuk menutupi beberapa tanda merah yang dibuat oleh sang kekasih. Rambutnya ditata tinggi, menyisakan beberapa anak rambut yang tergerai. Malam ini Sena nampak begitu cantik. Meski saat ia menggunakan topeng pun tak dapat menutupi kecantikannya. Sen, ayo kita ke sana. Sepertinya Pak Surya dan yang lainnya ada di sebelah sana, ucap Rara sambil menunjuk salah satu sisi. Sena mengangguk, tangannya ditarik oleh Rara, namun matanya menatap kemana-mana. Tak menyangka acaranya akan semewah ini. Banyak lampu indah di atas sana, sedangkan bunga tersusun rapih di tiap sudut ruangan. Siapa kalian? Tanya Surya saat Sena, Rara, dan Rangga sampai di sana. Pria tua berkumis tebal ini nampak memindai, namun tetap saja susah menebak. Dengan cekikikan Rara yang menjawab, "Saya Rara, Pak. Ini Sena dan Rangga," terang Rara saat Pak Surya tak tahu siapa dia. Rara benar-benar merasa melayang, merasa malam ini ia tampil begitu cantik hingga tak ada yang mengenali. "Oh, kirain Bapak dari divisi lain," terang Surya. "Sepertinya Sena sama Rangga cocok untuk jadi perwakilan divisi kita," timpal Surya lagi saat memperhatikan kedua sejoli itu. Sena langsung menggeleng cepat. "Enggak, Pak, Sena enggak mau. Sena enggak bisa dansa," tolak Sena dengan cepat. "Biar Rara sama Rangga saja yang jadi perwakilan divisi kita," terangnya lagi dengan yakin.
Ya sudah, Surya tak bisa memaksa. Jika Rara dan Rangga yang ikut, sudah dipastikan mereka tidak akan menang, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tak lama setelah mereka berkumpul, pembawa acara di sana mulai mengumandangkan sebuah pengumuman mengatakan jika Presdir dan Wakil Presdir Extra Food akan segera memasuki ballroom.